Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Wana Sakti. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah study case dengan judul Government Intervention at Airbus and Boeing, di mana presentasi ini akan membahas tentang campur tangan pemerintahan di Airbus dan Boeing. Ya, slide selanjutnya ada intervensi pemerintah, di mana campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan investasi untuk mencapai tujuan politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah dapat menghalangi arus bebas perdagangan dan investasi. Jadi pemerintah punya hak untuk menghalangi perdagangan maupun investasi. Yang ketiga, dimensi penting dari resiko negara. Sebenarnya intervensi pemerintah itu hanya sebagai penyedia dan pengelola, sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya, pemerintah dapat akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyedia diserahkan kepada pasar. Ya, berikutnya ada histori. Yang pertama, Boeing didirikan pada tahun 1916 di Seattle. Jadi pada tahun tersebut telah didirikan industri pesawat terbang. Masa kritis yang terjadi dalam waktu bertahun-tahun harus dikembangkan oleh Boeing untuk menjadi produsen terkemuka di dunia. Yang kedua, kontrak dengan Departemen Amerika Serikat. Jadi pada saat Perang Dunia II itu, Boeing mendapatkan banyak kontrak yang dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga, pada tahun 1970, 4 negara membentuk suatu aliansi. Jadi, pemerintah Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris didukung dengan subsidi pemerintah yang besar untuk menciptakan pesawat Airbus. Ya, yang keempat, pada tahun 1981, Airbus menjadi produsen pesawat sipil kedua di dunia. Nah, aliansi 4 negara tersebut berhasil menjadi produsen pesawat sipil nomor 2 di dunia. Airbus telah meluncurkan A300 di antara pesawat komersial terlaris sepanjang masa. Kemudian yang kelima, pada tahun 1992, Airbus sudah menguasai sekitar sepertiga dari pasar pesawat komersial global. Yang terakhir, pada tahun 2015, Airbus melampaui Boeing dalam pesanan pesawat baru hampir 15 tahun. Ya, yang berikutnya ada government support for Airbus. Jadi di mana dukungan pemerintah untuk Airbus. Perusahaan telah menerima puluhan miliar euro subsidi dan pinjaman lunak dari 4 negara pendiri dan Uni Eropa. Tapi Airbus harus membayar kembali pinjaman itu jika mencapai profitabilitas atau mencapai keuntungan. Bantuan pemerintah telah mendanai secara keseluruhan atau bahkan sebagian setiap model pesawat Airbus. Pemerintah Eropa telah mengampuni hutang Airbus, mendanai R&D untuk proyek pesawat sipil dan menyediakan infrastruktur dan infus ekuitas yang besar. Selanjutnya ada complaint about unfair government intervention. Jadi adanya keluhan tentang intervensi pemerintah yang dirasa tidak adil. Boeing dan pemerintah Amerika Serikat yang telah lama mengeluh tentang subsidi besar-besaran dan pinjaman lunak tidak hanya bertanggung jawab atas munculnya Airbus, tetapi juga keberhasilan yang berkelanjutan. Protes semakin keras pada tahun 2000-an ketika Airbus melampaui Boeing dalam penjualan tahunan, menjadi produsen pesawat komersial terkemuka di dunia. Boeing sendiri itu berpendapat bahwa Airbus tidak akan pernah sejauh ini tanpa dukungan pemerintah. Yang kedua, ada pemerintah Amerika Serikat mengeluh kepada WTO. Jadi, pemerintah Amerika Serikat itu mengajukan beberapa pengaduan ke WTO. Tuduhannya itu
bahwa negara anggota UE telah menyetujui miliaran dolar untuk subsidi dan pinjaman lunak kepada Airbus. Kemudian Amerika Serikat menuduh bahwa bantuan keuangan untuk A350, A380, dan pesawat Airbus sebelumnya memenuhi syarat sebagai subsidi berdasarkan perjanjian WTO tentang subsidi dan tindakan penanggulangan atau yang biasa disebut ASJM. Dan subsidi tersebut merupakan perdagangan internasional yang tidak adil. Tapi di bawah ASJM tersebut, subsidi untuk perusahaan atau industri tertentu dari pemerintah atau badan publik lainnya dilarang. Dan Airbus telah mengajukan permohonan bantuan pada pemerintah Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris untuk meluncurkan model A350-nya. Nah, berikutnya, pada tahun 2012 itu WTO memutuskan bahwa bantuan UE ke Airbus telah menyebabkan Boeing kehilangan pangsa pasar. Pejabat UE berpendapat bahwasanya subsidi pemerintah untuk Airbus diizinkan dan terserah masing-masing negara UE untuk memutuskan apakah memberikannya. Namun, WTO juga memutuskan bahwa Boeing menerima lebih dari 5 miliar dalam bentuk subsidi pemerintah Amerika Serikat dalam pengembangan 787 Dreamliner. Berikutnya ada recent aircraft from Airbus and Boeing. Jadi pesawat terbaru dari Airbus maupun Boeing. Pada saat tahun 2011, Boeing berhasil meluncurkan 787 Dreamliner dan mengungguli Airbus dengan meluncurkan pesawat yang inovatif dan hemat bahan bakar. Yang kedua, di waktu yang sama Airbus meluncurkan A380, pesawat inovatif dan lebih banyak ruang lantai daripada pesawat terbesar Boeing. Yang ketiga, A350 dapat menampung penumpang antara 555 hingga 800 penumpang, tergantung pada konfigurasi tempat duduk. Ini memiliki jangkauan maksimal 15.000 km. Total biaya untuk pengembangan dan meluncurkan A350 mencapai 15 miliar euro. Sebagian didukung oleh pemerintah. Berikut ini adalah pertanyaan dari study case yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah subsidi UE dan pinjaman lunak untuk Airbus itu adil? Kemudian apa aja keuntungan yang didapat Airbus dari dukungan finansial dari pemerintah UE? Dan berikutnya, apakah keluhan tentang subsidi UE adil dalam kaitannya dengan sejarah sosialisme, demokratis, dan Eropa? Nah, di sini saya akan jawab. Jadi menurut saya sendiri, subsidi Uni Eropa dan pinjaman konsesi atau pinjaman lunak yang diberikan kepada Airbus itu adalah adil. Saya rasa tidak ada yang salah dengan Uni Eropa sebagai serikat ekonomi dan pihak politik independen negara-negara Eropa untuk membantu perusahaan Airbus terbentuk di dalam wilayah UE pada tanggal 18 Mei 2011. Nah, keuntungan yang didapat Airbus sendiri itu menjadi produsen pesawat komersial terkemuka di dunia. Di bawah sosialisme demokratis, orang Eropa menjadi terbiasa dengan pemerintahan yang memainkan peran penting dalam membimbing urusan ekonomi. Berikut ini ada pertanyaan study case yang kedua. Apakah yakin kontrak pemerintah Amerika Serikat dengan Boeing sama dengan subsidi? Kemudian, apakah jenis pembayaran ini memberi Boeing keuntungan yang tidak adil? Dan berikan jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, UE berpendapat bahwa pemerintah Amerika Serikat secara tidak langsung telah
mensubsidi Boeing melalui kontrak pertahanan besar-besaran yang dibayar dengan dolar pajak. Yang kedua, lebih dari 23 miliar dalam bentuk subsidi pemerintah tidak langsung melalui pendanaan R&D dan dukungan tidak langsung lainnya dari Pentagon dan NASA. Kemudian, hubungan Boeing dengan mitra bisnis Jepang. Perusahaan Jepang memberikan miliaran pinjaman lunak yang dibayarkan kembali hanya jika pesawat tersebut sukses secara komersial. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Dengan asumsi bahwa Airbus tidak dapat bersaing tanpa subsidi dan pinjaman, mungkinkah UE akan menghentikan dukungan keuangan kepada Airbus? Lalu apakah UE berkepentingan untuk terus mendukung Airbus? Berikan jawabannya. Jadi ini dia jawabannya. Kemungkinan kegagalan Airbus pemborosan kontribusi material UE. Tidak mungkin bagi UE untuk membiarkan Airbus tanpa dukungan karena mengetahui manfaat darinya. Kemudian yang terakhir, UE harus mematuhi aturan dan pedoman dari WTO. Yang berikutnya, pertanyaan nomor 4. Jika WTO melarang Airbus untuk menyuruhnya berhenti untuk menerima subsidi dan pinjaman lunak, bagaimana tanggapan dari manajemen Airbus itu sendiri? Dan pendekatan baru apa yang dapat dilakukan manajemen untuk mempertahankan keuangan Airbus dalam industri pesawat komersial global? Nah, ini jawabannya untuk yang pertama. Jika WTO memblokir subsidi dan pinjaman lunak yang diberikan kepada Airbus oleh konsorsium, cara alternatif untuk dukung Airbus dapat dicari kembali. Yang kedua, sumber daya keuangan melalui kontrak pemerintah. Seperti telah membantu Boeing juga dapat melayani Airbus dengan baik. Yang ketiga, aliansi strategis dengan mitra dalam industri pemerintah atau industri ruang angkasa untuk tujuan transfer pengetahuan dan berbagi biaya atau resiko R&D. Berikutnya, sumber global R&D atau manufaktur ke negara-negara berbiaya rendah dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan. Yang terakhir, diversifikasi ke industri baru yang terkait dengan lini bisnis mereka saat ini. Misalnya pasar jet pribadi yang disesuaikan. Berbagi sumber daya dan ruang lingkup ekonomi dengan mudah diterjemahkan oleh diversifikasi terkait hal ini. Hambatan akan lebih rendah karena Airbus sudah berada di industri pesawat terbang komersial. Margin keuntungan yang akan didapat jauh lebih tinggi.